tahukah kita di dunia ini di mana sekarang kasus bunuh diri terbanyak? Itu karena orang sakit rohani, rusak mental rohaninya. Di negara itulah orang ateisnya terbanyak. Di mana kasus bunuh diri terbanyak sekarang di dunia adalah di daerah orang ateisnya yang paling banyak. Industrinya maju tapi rohaninya terkebelakang. Rohaninya tidak dirawat, jasmaninya dirawat, gedung yang tinggi-tinggi dirawat, tapi hatinya tak pernah dirawat. Mereka malah menjadi ateis dan agnostis. Negara mana itu? Yang tercatat di yang baru-baru ini tercatat dalam kasus tertinggi di dunia adalah Korea Selatan. Orang-orang ateis di sana terbanyak. Berapa selama tahun 2002? Banyaknya 13.000 orang yang melakukan bunuh diri. Sebelumnya ribuan orang juga. Ranking kedua baru diduduki oleh Jepang. Tapi Jepang sekarang sudah mulai kepada agama, bahkan tidak sedikit yang sudah jadi mu'allaf. Kasus yang sebelumnya di negara ateis juga yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi rohaninya rusak. Di mana itu? Swedia. Swedia menyediakan suatu tempat untuk bunuh diri legal, ditetapkan jamnya dari luhur umpamanya sampai menjelang maghrib. Itu boleh bunuh diri legal atas nama hak asasi manusia. Kalau memang haknya terhadap dirinya, itu boleh saja legal. Masya Allah, karena rohaninya sakit dia lupa bahwa diri kita ini bukan punya kita. Diri manusia itu bukan punya manusia, tapi malikin nas. Allah lah yang memiliki manusia. Tubuh manusia namanya tangan, namanya kaki, itu adalah amanah Allah. Lidah yang kita pergunakan untuk bicara, amanah Allah. Harta yang diberikan kepada kita bukan milik kita, amanah Allah. Kenapa orang yang mengaku HAM-nya yang paling tinggi seenaknya bunuh diri, menyakiti dirinya dengan narkoba, menyakiti dirinya dengan LGBT, merusak mentalnya dengan judi online? Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa diri manusia ini hanya dipinjamkan oleh Allah, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diri manusia bukan milik manusia. Diri manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik yang disebut dengan Malikin Nas. Allah lah yang memiliki manusia. Allah yang menguasai manusia. Allah lah yang menciptakan manusia. Coba diurut dari awal, Qul a'udzu birabbin nas itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang sangat pendek tapi lupa bahwa pemilik manusia ini adalah Allah. Maka salah besar bagi orang yang menyediakan tempat bunuh diri berdasarkan hak asasi manusia. Dia menyangka tubuhnya miliknya, boleh dia diperlakukan tubuhnya seenaknya. Tidak bisa. Tubuh manusia harus diperlakukan dengan buku petunjuk milik manusia itu. Buku petunjuknya adalah Al-Quranul Karim. Kalau rusak diri kita, buku petunjuk untuk memperbaikinya Al-Quranul Karim. Tapi bagi orang yang selalu gelisah, selalu ingin bunuh diri, dia kalau gelisah pergi ke diskotik. Kalau dia gelisah, dia pergi ke tempat-tempat wisata dan terjun di sana bunuh diri. Untuk mencari kepuasan batin mereka berjudi. Untuk kepuasan batin mereka minuman keras. Untuk merasakan kebebasan seperti di surga mereka LGBT. Yang timbul penyakit AIDS yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Yang muncul penyakit sifilis raja singa yang tidak tuntas pengobatannya pada hari ini. Allah sudah berikan petunjuk jalan yang lurus. Janganlah jalan lain yang berbelok-belok, kamu akan rusak. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari malapetaka
kesehatan mental yang terganggu oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena itu beruntunglah kita orang-orang yang beriman dan memahami buku petunjuk untuk memperbaiki diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan barakah yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan merasakan akibat balasan dari perbuatan mereka sendiri.